Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan perancangan angkutan umum. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi atau perkuliahan yang Bapak ajarkan. Oke, kita mulai untuk materi hari ini ya, kita tetap masih berbicara terkait angkutan umum. Kali ini kita berbicara terkait karakteristik angkutan umum. Kalau kemarin kita berbicara terkait konsep angkutan umum, kita berbicara terkait karakteristik angkutan umum. Oke, bagaimana sih konsep dasar kinerja angkutan umum? Yang pertama harus kita menganut efektivitas dan efisien. Jadi ada perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yaitu penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan. Ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil yang akhir dan dampak pelayanan terhadap objek yang telah ditetapkan. Ini pengertian dari efektivitas. Jadi penilaiannya itu terhadap hasil dari pelayanan. Bagaimana pelayanan angkutan umum? Apakah memuaskan atau buruk? Kemudian kalau kita berbicara terkait efisiensi, efisiensi yaitu ukuran penilaian terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Jadi ukuran penilaiannya itu yang dinamakan efisiensi. Ukuran efisiensi digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Jadi bagaimana kita mengukur atau parameter efisiensi, yaitu kita mengevaluasi sistem. Apakah sistem dari angkutan umum itu sudah bisa mengangkut, misalnya untuk apakah kita berbicara efisiensi misalnya di suatu daerah yang di situ sudah ada angkutan perkotaan. Cara mengukurnya yaitu kita mengevaluasi apakah di sana itu sudah menampung atau bisa melayani kebutuhan atau demand dari masyarakat sekitar. Kemudian kita berbicara terkait produksi angkutan. Jadi di sini produksi angkutan ada jasa pengantaran orang dan barang, kemudian ada jasa tidak bisa disimpan, tidak terpakai langsung hilang, atau kombinasi efektif dan efisien dan perlu survei yang baik. Jadi produksi angkutan umum itu jasa pengantaran barang dan jasa, jasa tidak bisa disimpan, tidak terpakai langsung hilang, atau kombinasi efektif dan efisien dan perlu survei yang baik. Kemudian dari prinsip angkutan umum yaitu yang pertama ada kuantitas, jumlah, kemudian kualitasnya, pelayanannya, kemudian ada harga dan ada biaya. Oke, kita membreakdown satu persatu ya. Jadi aspek utama angkutan umum, di dalam prinsip angkutan umum ada kuantitas. Apa yang disebut dengan kuantitas? Jadi kuantitas di sini meliputi yang pertama adalah jumlah armada. Jadi berapakah jumlah armada dalam suatu rute tertentu. Kemudian ada frekuensi. Jadi frekuensi itu satu hari itu angkutan tersebut beroperasi berapa kali. Kemudian kapasitas pelayanan. Kemudian ada jumlah tempat henti dan sumber daya manusia. Otomatis SDM-nya itu harus juga diperhitungkan. Kemudian kita berbicara kualitas pelayanan. Bagaimana kualitasnya? Yang pertama ada kehandalan, ada keamanan, bagaimana keamanan dan keselamatannya. Kemudian kemudahan. Kemudahan di sini bagaimana pengguna dapat mudah untuk istilahnya keangkutan umum itu, kemudahannya bagaimana. Kemudian kita berbicara kenyamanan, kemudian keramahan atau informasi. Ketika misalnya kalian di Arjosari ingin naik angkutan perkotaan, maka di situ biasanya ada informasi atau rutenya, rute mana yang akan kalian tuju.
itu ada di papan informasi. Nah, ini berbicara terkait kualitas pelayanannya dari angkutan umum. Kemudian kita beranjak ke biaya. Jadi biaya itu cost. Jadi ada kebutuhan datanya, ada total operating cost. Bagaimana biaya pemeliharaannya? Jadi biaya pemeliharaannya terkait tenaga kerja dan material. Kemudian biaya terkait di sarananya atau angkutannya sendiri terkait dengan bensin, kemudian penggantian ban dan oli. Kemudian jam beroperasional atau jam operasionalnya. Kemudian ada upahnya. Upahnya itu berapa? Jadi ada tenaga kerja, ada operator kendaraannya. Kemudian ada staf pemeliharaannya dan staf administrasi. Nah, ini harus dipertimbangkan juga ya. Kemudian kehandalan. Ketika kita berbicara terkait kehandalan, maka dapat diukur dari 7 indikator. Nah, kalau mungkin di peraturan Dirjen Angkutan Darat ya, ini mungkin ada 9 ya. Ada 9, nanti kita update 9 variabelnya itu. Ini mungkin nanti saya tambahi ya, yang 2 selain 7 kan ada 2 lagi. Yang pertama ada rencana headway, kemudian bagaimana yang kedua ketepatan headway-nya, kemudian waktu penaikan dan penurunan penumpang, kemudian yang selanjutnya adalah jarak antara pintu bus dan halte, kemudian ada kecepatan perjalanannya berapa, kemudian kehandalan armada dan konsistensi jam pelayanan. Jadi biasanya jam pelayanan misalnya jam 8 sampai jam 10 malam. Ternyata ketika kalian misalnya dari Surabaya akan pulang ke kos, maka ketika dari bis Surabaya menuju di Arjosari, jam pelayanan sebenarnya harusnya jam 8 sampai jam 10. Kalian datang jam 6. Nah, di situ pelayanan ternyata angkutan umum itu sudah tidak ada yang beroperasi. Nah, ini dilihat dari poin ke-7 ya, yaitu konsistensi jam pelayanan daripada angkutan perkotaan tersebut. Kemudian selain kehandalan, kita harus berbicara terkait dengan keamanan dan keselamatan. Jadi substansi di sini yang terkait keamanan dan keselamatan adalah bagaimana menjamin keamanan dan keselamatan pengguna saat menikmati layanan. Dari keamanan dan keselamatan ini bisa diukur dari kinerja 5 indikator. Apa aja 5 itu? Yang pertama adalah ketika keamanan berada di dalam halte. Kemudian yang kedua yaitu keamanan di dalam bus, keselamatan di dalam halte, keselamatan di dalam bus, dan keselamatan di dalam terminal. Kemudian faktor lain yaitu kemudahan. Jadi kemudahan di sini adalah menjamin dari pengguna. Jadi pengguna angkutan umum bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam menikmati jasa layanan umum. Bagaimana atau variabel mengukurnya? Dapat dilihat dari 5 indikator. Yang pertama adalah kemudahan kita dalam mengakses informasi. Kemudian kemudahan kita mendapatkan tiket, kemudahan melaporkan kehilangan, kemudian kemudahan menyampaikan pengaduan, dan kemudahan akses menuju atau dari halte. Jadi kemudahan di sini dapat dilihat dari 5 indikator ini. Bagaimanakah akses, misalnya kalian akan menuju Surabaya, bagaimanakah akses kalian mendapatkan angkutan perkotaan. Nah, silakan nanti bisa diukur dari 5 indikator ini. Apakah kelima-limanya ini bisa mudah diperoleh ataupun merasa kesulitan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Selain itu ada faktor keamanan. Nah, keamanan di sini adalah menjamin bahwa jasa layanan yang dinikmati pelanggan secara nyaman. Jadi kita merasa nyaman ketika
di dalam angkutan kota, atau angkutan umum. Bagaimana cara mengukurnya? Kenyamanan dapat diukur dari 6 indikator. Yang pertama adalah kebersihan. Nah, ini otomatis kebersihan di dalam halte atau bus. Kemudian suhu di dalam halte ataupun bus. Kemudian berbicara terkait lampu atau penerangan di dalam halte maupun bus. Kemudian bagaimana kepadatannya? Apakah ketika penumpang di dalam bus itu sesuai dengan load faktornya atau memang melebihi load faktor? Kemudian bagaimana waktu tunggunya? Kemudian yang terakhir adalah pelayanan petugas. Apakah petugas misalnya di Arjosari itu memberikan pelayanan yang prima, pelayanan ramah ketika pengguna angkutan umum atau angkutan perkotaan menanyakan informasi. Oke, kalau kita melihat transportasi perkotaan, di sini ada namanya hierarki, ya, hierarki jaringan jalan. Kalian bisa melihat di sebelah kiri itu adalah kondisi existing atau sekarang jaringan trayek, jaringan atau trayek angkutan umum, dan pinginnya kita diharapkan di masa datang itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, kalau yang saat ini adalah ya kondisi existing ya, yang sekarang itu hierarki fungsi jalan tidak terjadi di lapangan atau terjadi mixed traffic. Kemudian jaringan trayek tumpang tindih. Nah, ini banyak terjadi di angkutan perkotaan di Kota Malang, misalnya. Kemudian jaringan lintas angkutan barang belum terkonsep. Jadi terjadi akibatnya apa? Akibatnya adalah fungsi pelayanan tidak optimal. Ada terjadi kemacetan, kemudian banyak terjadi polusi. Ketika kita terjadi kemacetan, maka ada kerugian berapa biaya yang kita keluarkan apabila terjadi kemacetan. Nah, maunya bagaimana? Maunya kita berharap dengan adanya perkuliahan perancangan, jadi kita melihat atau mengevaluasi kondisi di lapangan, bagaimana kondisinya sekarang, dan diharapkan dengan adanya tadi yang saya jelaskan indikator atau variabel, diharapkan nanti kita bisa meningkatkanlah pelayanan. Nah, supaya terjadi teratur dan efisien, maka jaringan jalan terhierarki. Ada lalu lintas komuter dan antar kota terpisah. Ini maunya atau harapannya kita ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan trayek terhierarki, saling mendukung sesuai dengan konsep. Jadi terjadi integrasi moda seperti itu. Kemudian harapannya apa? Fungsi pelayanan bisa berjalan optimal, bisa lancar, bisa efisien, ramah lingkungan, tetap sustainable, ya, tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambaran di sini ketika jalan hierarki jalannya sudah terbentuk, kemudian di sini ada konsepnya, maka tidak ada tumpang tindih antar rute seperti itu. Dan di sini ada misalnya pusat kota atau CBD, Central Business District. Di sini pusat kotanya. Bagaimana perpindahan nanti dari misalnya dari zona permukiman menuju zona perdagangan. Nah, seperti itu ya. Diharapkan bisa efisien harapannya. Jadi kita belajar bagaimana kita mengevaluasi angkutan perkotaan supaya nanti bisa efektif dan efisien yang sudah Bapak jelaskan di awal slide tadi di depan. Oke. Nah, yang ini adalah solusi. Jadi menuju sustainable mobility atau mobilitas yang berkelanjutan. Bagaimana Pak solusinya? Yang pertama, kita harus meningkatkan peran angkutan umum. Kemudian membatasi penggunaan kendaraan pribadi, mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor, menggunakan kendaraan bermotor yang atau
BBM ramah lingkungan, dan meningkatkan disiplin mengemudi dan konsistensi pengawasan serta penegakan hukum. Nah, ini beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk menuju sustainable mobility. Jadi, mobilitas yang berkelanjutan. Sustainable mobility adalah the ability to meet the needs of society to move freely, gain access, communicate, trade, perdagangan, and establish relationship without sacrificing other essential human or ecology value today or in the future. Jadi di sini ketika kita berbicara sustainable berarti kita membicarakan terkait dampaknya ke depan. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana kita meminimalisir terhadap dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, ini solusi atau beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Oke, mungkin itu dulu perkuliahan untuk hari ini. Semoga kalian paham atau bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan bisa di kolom Google Classroom ataupun di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.